bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syata, yaitu channel Tari. Nah, perkenalkan, nama saya Tari Hamisi dengan INPM 02272411030. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas materi mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluangnya. Untuk itu, buat teman-teman yang menonton video ini, mohon disimak sampai habis ya, supaya teman-teman tahu apa yang saya bahas. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Nah, selebihnya kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, perkembangan sektor perbankan tidak hanya didominasi oleh sistem konvensional, tetapi juga oleh sistem perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah ini hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba. Warna merah terlihat silau sekali nih. Sini kan. Nah, perbankan syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba, gharar atau ketidakjelasan, dan masyir atau perjudian yang dilarang dalam ajaran Islam sebagai gantinya. Sistem ini mengedepankan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murahabah, dan ijarah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia terhadap pentingnya pengelolaan keuangan secara halal, perbankan syariah menunjukkan Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia terhadap pentingnya pengelolaan keuangan secara halal, perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Namun, di balik pertumbuhannya masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah terhadap inovasi produk hingga persaingan dengan bank konvensional. Nah, di sisi lainnya yaitu perbankan syariah juga memiliki peluang besar untuk berkembang lebih luas. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan. Dukungan pemerintah, perkembangan teknologi finansial, serta tren ekonomi halal global menjadi pendorong buat bagi kemajuan industri perbankan syariah di masa depan. Oleh karena itu, pembahasan tentang praktik perbankan syariah di Indonesia beserta tantangan dan peluangnya menjadi hal yang penting untuk dikaji agar dapat memahami bagaimana sistem ini berperan dalam membangun perekonomian nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu sejarah perbankan syariah di Indonesia. Masa awal tahun 1980 sampai 1990-an, gagasan pendirian bank yang beroperasi dengan prinsip Islam muncul pada tahun 1980-an. Pada waktu itu, para tokoh ekonomi Islam dan ulama
mulai memperkenalkan konsep perbankan tanpa bunga yang dianggap lebih sesuai dengan ajaran Islam. Titik awal berdirinya perbankan syariah secara resmi di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI, bank syariah pertama di tanah air. Bank ini berdiri berkat dukungan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pemerintah Indonesia, dan sejumlah pengusaha muslim. Bank Muamalat mulai beroperasi secara resmi pada 1 Mei 1992 dan menjadi tonggak sejarah dimulainya praktik perbankan syariah di Indonesia. Masa perkembangan awal tahun 1998 sampai 2008. Krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 membuat kepercayaan masyarakat terhadap bentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi halal seperti makanan, pariwisata, dan fashion semakin mendorong permintaan terhadap layanan keuangan syariah. Yang keempat yaitu tren global menuju keuangan beretika dan berkelanjutan atau ESG sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima yaitu perkembangan fintech syariah dan digitalisasi membuka akses layanan keuangan hingga ke daerah terpencil. Yang keenam yaitu potensi besar pembiayaan UMKM berbasis syariah. Yang ketujuh yaitu minat investor asing terhadap industri keuangan syariah Indonesia terus meningkat. Nah, yang kedelapan yaitu kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal semakin tinggi. Yang kesembilan yaitu kemungkinan ekspansi ke pasar global karena Indonesia menjadi pusat keuangan syariah di Asia Tenggara. Berikutnya kita masuk ke landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. Sebelum membahas tantangannya, berikut beberapa dasar hukum yang mengatur perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Amandemen UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Peraturan Bank Indonesia atau BSI. Nah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia atau DSMUI. Semua regulasi tersebut berfungsi untuk memastikan agar kegiatan bank syariah tetap sesuai prinsip syariah, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Tantangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip syariah. Salah satu tantangan terbesar adalah menyatukan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler dengan prinsip hukum Islam, fiqh muamalah. Beberapa aturan keuangan konvensional tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga sering timbul perbedaan tafsir dan kendala implementasi. Kurangnya peraturan turunan yang rinci. Walaupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sudah menjadi dasar hukum utama, aturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah dan peraturan OJK belum sepenuhnya lengkap dan terperinci. Akibatnya, beberapa kegiatan operasional bank syariah masih merujuk pada ketentuan bank konvensional. Belum adanya standar hukum syariah yang baku untuk seluruh produk. Dalam praktiknya,
Setiap bank syariah bisa memiliki perbedaan dalam penafsiran fatwa DSN MUI atau penerapan akad. Kurangnya standarisasi produk dan akad syariah ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan. Koordinasi antar lembaga pengawas masih perlu diperkuat. Regulasi perbankan syariah melibatkan banyak lembaga OJK, Bank Indonesia, DSN MUI, Badan Wakaf Indonesia atau BWI, dan lainnya. Koordinasi antar lembaga ini kadang belum optimal sehingga kebijakan ini tumpang tindih atau lambat diterapkan. Penyelesaian sengketa perbankan syariah. Meskipun sudah ada peradilan agama yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah, kenyataannya banyak kasus masih diselesaikan di pengadilan negeri. Hal ini karena belum semua pihak memahami mekanisme hukum ekonomi syariah dan belum banyak hakim yang memiliki kompetensi di bidang ini. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial atau fintech syariah. Regulasi yang ada sering tertinggal dibanding inovasi digital. Misalnya, munculnya fintech syariah peer-to-peer. 8. Membuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan konvensional menurun. Dalam situasi ini, bank syariah justru menunjukkan ketahanan yang lebih baik karena tidak bergantung pada sistem bunga. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Pada periode ini pula, pemerintah mulai memberi dukungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan dasar legal bagi berdirinya unit usaha syariah atau UUS di bank-bank konvensional. Sejak itu, banyak bank besar seperti BNI, BRI, dan Mandiri mulai membuka unit syariah mereka masing-masing. Lanjut yaitu masa penguatan regulasi pada tahun 2008 sampai 2020. Tahun 2008 menjadi tonggak penting dengan disahkan Undang-Undang Nomor Masa penguatan regulasi pada tahun 2008 sampai 2020. Tahun 2008 menjadi tonggak penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini memperkuat landasan hukum dan memperjelas operasional bank syariah di Indonesia. Selain itu, lembaga seperti Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI berperan penting dalam mengeluarkan fatwa-fatwa terkait produk dan akad yang digunakan dalam bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip Islam. Pada masa ini juga mulai bermunculan berbagai inovasi produk seperti tabungan gaji, pembayaran murabahah, dan produk digital berbasis syariah. Masa modern dan integrasi. Pada tahun 2021 atau sekarang, langkah besar dilakukan pada 1 Februari 2021 seketika 3 bank syariah milik BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah, dan BNI Syariah resmi bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Pembentukan BSI bertujuan untuk memperkuat daya saing perbankan syariah nasional dan menjadikannya sebagai salah satu bank syariah terbesar di dunia. Setelah merger, aset BSI terus meningkat dan kehadirannya menjadi simbol kebangkitan industri keuangan syariah di Indonesia. Yang ketiga yaitu tantangan perbankan syariah di Indonesia.
Meskipun terus berkembang, perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan di antaranya. Yang pertama yaitu literasi keuangan syariah yang rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional. Yang kedua yaitu pangsa pasar kecil. Aset perbankan syariah masih di bawah 10% dari total industri perbankan syariah. Yang ketiga yaitu keterbatasan SDM yang kompeten di bidang syariah dan keuangan modern. Yang keempat yaitu kurangnya inovasi produk dan digitalisasi layanan. Yang kelima yaitu persepsi masyarakat bahwa produk syariah kurang efisien atau lebih mahal. Yang keenam yaitu kurangnya integrasi antar lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, dan lembaga zakat atau wakaf. Yang ketujuh yaitu ketergantungan pada kebijakan pemerintah dan belum optimalnya promosi produk syariah. Yang ke-8 yaitu minimnya riset dan pengembangan teknologi berbasis syariah. Yang ke-9 yaitu persaingan ketat dengan bank konvensional yang memiliki unit syariah sendiri. Selanjutnya yaitu peluang perbankan syariah di Indonesia. Nah, di sisi lain pula yaitu peluang perbankan syariah sangat besar dan menjanjikan karena yang pertama yaitu Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yang menjadi pasar potensial untuk produk keuangan syariah. Yang peer-to-peer lending atau digital banking berbasis syariah belum seluruhnya diatur secara detail dan regulasi. Nah, pengawasan kepatuhan syariah atau Syariah Compliance OJK dan DSN MUI terus berupaya memperkuat sistem pengawasan syariah. Namun, jumlah dan kapasitas Dewan Pengawas Syariah atau DPS di tiap bank masih terbatas, sehingga fungsi kontrol terhadap produk syariah belum optimal. Transformasi unit usaha syariah atau UUS menjadi Bank Umum Syariah atau BUS. Sesuai aturan, setiap unit usaha syariah atau UUS di bank konvensional harus spin-off atau berdiri sendiri sebelum tahun tertentu. Namun, proses ini tidak mudah karena terkendala modal, sumber daya, dan kesiapan manajemen. Regulasi internasional dan daya saing global. Standar internasional seperti IFSB Islamic Financial Service Board dan AAOFI Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institute belum sepenuhnya diadopsi. Akibatnya, sistem keuangan syariah di Indonesia belum sepenuhnya kompatibel dengan standar dan global. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas contoh produk bank syariah di Indonesia memiliki berbagai produk seperti yang pertama yaitu tabungan syariah, misalnya wadah atau titipan, dan tabungan mudharabah atau bagi hasil. Deposito syariah dengan sistem bagi hasil, bukan bunga, pembiayaan syariah seperti pembiayaan rumah atau murabahah, kendaraan atau modal usaha, giro syariah untuk kebutuhan transaksi harian nasabah bisnis. Kartu pembiayaan syariah mirip kartu kredit tapi tanpa bunga dan menggunakan prinsip ujrah, biaya jasa.
Contoh lembaga perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank syariah besar di Indonesia antara lain Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah atau sebelum merger ke BSI. Selain itu, ada juga unit usaha syariah atau UUS di bank konvensional seperti BNI Syariah, BTN Syariah, Danamon Syariah. Contoh penerapan prinsip syariah. Dalam praktik sehari-hari, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip berikut: keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil, larangan riba, jadi tidak ada bunga pinjaman, kerjasama dan tanggung jawab bersama antar bank dan nasabah, kegiatan usaha yang halal. Artinya, dana tidak boleh digunakan untuk bisnis yang bertentangan dengan syariah, seperti alkohol, judi, atau riba. Upaya mengatasi tantangan regulasi. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah yang telah dan sedang dilakukan pemerintah antara lain. Yang pertama yaitu penyempurnaan regulasi dan harmonisasi hukum syariah dengan nasional. Yang kedua yaitu peningkatan peran OJK dan DSN MUI dalam pengawasan dan standarisasi produk syariah. Yang ketiga yaitu pelatihan dan sertifikasi SDM perbankan dan aparat hukum syariah. Yang keempat yaitu digitalisasi dan integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Yang kelima yaitu penyusunan aturan khusus untuk fintech syariah dan ekonomi digital. Yang keenam yaitu mendorong UUS untuk segera melakukan spin-off menjadi bank syariah mandiri. Harian nasabah bisnis. Kartu pembiayaan syariah mirip kartu kredit tapi tanpa bunga dan menggunakan prinsip ujrah, biaya jasa. Contoh lembaga perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank syariah besar di Indonesia antara lain Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah atau sebelum merger ke BSI. Selain itu, ada juga unit usaha syariah atau UUS di bank konvensional seperti BNI Syariah, BTN Syariah, Danamon Syariah. Contoh penerapan prinsip syariah. Dalam praktik sehari-hari, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip berikut: keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil, larangan riba, jadi tidak ada bunga pinjaman, kerjasama dan tanggung jawab bersama antar bank dan nasabah, kegiatan usaha yang halal. Artinya, dana tidak boleh digunakan untuk bisnis yang bertentangan dengan syariah, seperti alkohol, judi, atau riba. Upaya mengatasi tantangan regulasi. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah yang telah dan sedang dilakukan pemerintah antara lain. Yang pertama yaitu penyempurnaan regulasi dan harmonisasi hukum syariah dengan nasional. Yang kedua yaitu peningkatan peran OJK dan DSN MUI dalam pengawasan dan standarisasi produk syariah. Yang ketiga yaitu pelatihan dan sertifikasi SDM perbankan dan aparat hukum syariah. Yang keempat yaitu
digitalisasi, dan integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Yang kelima yaitu penyusunan aturan khusus untuk fintech syariah dan ekonomi digital. Yang keenam yaitu mendorong UUS untuk segera melakukan spin-off menjadi bank syariah mandiri. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja video saya, teman-teman.